Twinkle Girls. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rian Hirunisa. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita yang berasal dari Kalimantan Selatan. Hayo, siapa yang tahu dengan cerita legenda Awang Sukma dan Telaga Bidadari? Yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Hayo, siapa yang penasaran dengan alur ceritanya? Sebelum mulai, jangan lupa like and subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya ya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Let's go! Ada suatu telaga yang tidak seberapa lebar dan dalam. Airnya pun tidak pernah kering walau kemarau panjang. Letaknya di sebuah pematang di bawah keteduhan, kelebatan, dan juga kerindangan pohon. Daerah itu dihuni oleh lelaki tampan, Awang Sukma namanya. Ia berwajah tampan, ia juga mahir bermain seruling. Akan tetapi, Awang Sukma hidup seorang diri dan tidak mempunyai seorang istri. Apakah aku akan selamat seperti ini? Tidak mempunyai pasangan. Awang Sukma melihat 7 putri cantik yang turun dari kayangan. Awang Sukma kemudian terpana melihatnya, sehingga Awang Sukma mengikuti mereka hingga sampai di sebuah sungai. Awang Sukma melihatnya dengan jeli apa yang dilakukan oleh ke-7 putri tersebut saat berada di sungai. Hingga Awang Sukma berpikir bahwa ia ingin mencuri salah satu selendang dari putri tersebut. Wanita cantik mana itu? Cantik sekali, bukan? Tapi di sini kan tidak ada wanita seperti itu. Apa mungkin itu bidadari yang sedang turun dari kayangan? Oh ya, aku baru ingat. Mungkin itu bidadari yang turun dari kayangan. Lebih baik aku ambil salah satu selendang dari mereka saja, supaya aku bisa menikahinya dan aku tidak hidup sendirian lagi. Kemudian Awang Sukma mengambil selendang dari salah satu putri tersebut. Ketika 7 putri ingin mengenakan selendang, tiba-tiba salah seorang di antara mereka kehilangan selendangnya. Putri tersebut adalah putri bungsu, putri yang paling cantik di antara ke-6 saudaranya. Akibatnya, putri bungsu tidak dapat kembali ke kayangan, sehingga putri bungsu pun tinggal di bumi sementara. Ayahanda mereka mulai panik karena putri-putrinya tidak kembali. Ia pun memerintahkan pengawal untuk mencari putri-putrinya. Pengawal, cepatlah kemari pengawal. Cepat, Yang Mulia. Cepat kalian cari putri-putriku sampai ketemu. Siap Yang Mulia, saya akan mencari para putri sekarang. Kedua pengawal tersebut pun segera mencari para putri. Tiba-tiba, ke-6 putri tersebut pun datang. Putri-putriku, dari mana saja kalian? Dan di mana putri bungsu? Maafkan kami, Ayahanda. Kami tadi habis dari bumi. Apa yang kalian bilang? Kalian dari bumi? Memangnya kenapa, Ayahanda? Sudah, kalian tidak perlu tahu apa alasannya. Suatu saat kalian pasti akan tahu alasannya. Sementara itu, putri bungsu dengan kebingungan, cemas, dan juga ketakutan. Awang Sukma kemudian keluar dari tempat persembunyiannya. Tuan Putri, jangan takut dan sedih. Tinggallah bersama hamba di sini. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Putri bungsu
kemudian memutuskan untuk tinggal bersama Awang Sukma untuk sementara waktu. Awang Sukma merasa bahwa putri bungsu itu jodohnya, sehingga Awang Sukma kemudian meminangnya. Tuan Putri, apakah Tuan Putri bersedia untuk menjadi istri hamba? Iya, aku bersedia. Terasa 12 tahun sudah berlalu. Putri bungsu pun sudah mempunyai seorang gadis yang sangat cantik bernama Kumalasari. Kumalasari, kamu sudah tumbuh dewasa dan menjadi gadis yang cantik. Iya Bu, aku cantik juga karena ibu. Pada malam hari, Awang Sukma sudah tertidur lelap. Dan putri bungsu pun berada di samping Kumalasari yang sedang tertidur. Pada saat itu ada seekor ayam yang masuk ke dalam dapur, sehingga putri bungsu pun mengikutinya. Kira-kira kenapa ya ayam itu masuk ke dalam dapur? Ternyata selama ini yang mensembunyikan selendangku adalah suamiku, sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan bersama kakak-kakakku. Aku harus segera kembali ke kayangan bertemu dengan ayah serta kakak-kakakku yang lainnya. Putri bungsu pun mengenakan selendangnya dan menghampiri Kumalasari untuk memeluknya, dan Kumalasari pun menangis. Maafkan ibu nak, ibu harus pergi. Ibu mau kemana? Ibu harus pulang ke kayangan, ke tempat ibu berasal. Jangan ibu, jangan tinggalkan Sari sendirian. Ibu harus segera pergi, kalau tidak ayah ibu akan marah. Adinda, Kanda, Adinda harus pergi. Jagalah putri kita Kumalasari. Jika ia merindukan Adinda, Kanda ambillah 7 biji kemiri, masukkan ke dalam bakul. Setelah itu, bakulnya Kanda goncang-goncangkan. Lantunkan sebuah lagu dengan seruling Kanda, dan Adinda akan datang menemui Kanda. Baiklah kalau begitu. Ibu, jangan tinggalkan aku, Ibu. Sudahlah anakku, ibu akan kembali jika kamu merindukannya. Akhirnya, putri bungsu pun terbang kembali ke kayangan dan meninggalkan anak serta suaminya. Nah, itu dia ya guys, cerita dari legenda Awang Sukma dan Telaga Bidadari. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Seru dong. Oh ya, amanat dalam cerita ini, jika kita mempunyai kesalahan dan kita menutupinya sampai kapanpun, kesalahan itu akan terbongkar. Gimana caranya kita menutupi kesalahan tersebut? Kesalahan itu akan terbongkar suatu saat nanti. Dan kita juga tidak boleh mencuri atau mengambil hak milik orang lain ya. Segala sesuatu yang kurang baik maka akan terbongkar suatu saat. Nah, sampai di sini dulu ya cerita tersebut. Supaya tidak ketinggalan, jangan lupa like and subscribe. See you next time guys.